Dalam pengenalan konten literasi digital, orang tua dihimbau untuk melakukan filter dan pendampingan terhadap anak ketika menonton konten yang ada di medsos. Keberadaan media digital dalam berbagai kelompok usia sangat masif. Anak menjadi salah satu kelompok usia yang paling rentan terpapar. Contoh bahayanya adalah maraknya konten digital yang negatif. Era digital memberi kemudahan bagi masyarakat mengakses konten media secara cepat. Sebagai orang tua dituntut lebih cermat dan cerdas sebagai filter bagi anak-anaknya dalam memberikan pemahaman literasi. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslanjonet saat memberikan sambutan pada kegiatan roadshow Bunda Literasi ke Perpustakaan Masyarakat atau Perpusmas Nusantara yang berada di Jalan Nusantara Indah RT 03 RW 13 Pabean, Kelurahan Padukuan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Selasa siang 17 September. Menurutnya perlunya pendampingan orang tua dalam memanfaatkan literasi digital ini agar anak lebih mencintai budaya lokal dan terhindar dari pengaruh konten buruk yang disajikan. Kendati demikian, digitalisasi ini perlu disikapi dengan bijak, di mana orang tua diharapkan dapat mendampingi anak menonton atau menyajikan konten-konten yang edukatif dan bermanfaat bagi literasi anaknya melalui smartphone yang dimiliki. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan smartphone tersebut bisa mendownload cerita-cerita rakyat, kisah nabi, tarian tradisional maupun budaya-budaya asli Indonesia. Kalau dulu kan tradisinya adalah ada dongeng sebelum tidur. Ya, kalau sekarang kan bukan dongeng sebelum tidur, tetapi Android sebelum tidur. Ya, Android sebelum tidur. Nah, ini kalau dulu orang tua kita, simbah kita menceritakan tentang cerita kerakyatan, cerita-cerita tentang kisah-kisah nabi, ya, cerita-cerita tentang kepahlawanan. Nah, ini sekarang tidak bisa dihindari untuk digitalisasi maupun pemakaian Android. Supaya anak itu bisa tenang, anak itu bisa tidur, kita tidak bisa mencegah itu perubahan zaman. Tetapi saya minta tolong dengan ibu-ibu semuanya, boleh anak sekarang dikasih Android, tetapi tolong Android itu juga di-download dengan cerita-cerita rakyat, dengan tarian-tarian budaya Indonesia, dengan kisah-kisah nabi, ya, itu yang dipertontonkan kepada anak-anak. Jangan anak-anak ini nanti dipertontonkan misalkan lagu-lagu Korea, supaya anak akhirnya bisa joget Korea tetapi tidak bisa joget, tidak bisa menari daerah kita, ya. Anak-anak diceritakan tentang konten-konten yang itu sebetulnya tidak mendidik, hanya viral dan sebagainya. Itu jangan, ya. Zaman tidak bisa dihindari, digitalisasi tidak bisa dihindari, tetapi tetap sebisa mungkin kita arahkan ke anak-anak kita untuk jangan lupakan budaya kita. Prinsipnya seperti itu aja. Sementara itu, Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya menjelaskan, roadshow Bunda Literasi yang kesekian kalinya ini bertujuan untuk mengkampanyekan budaya membaca buku di tengah masyarakat. Sebab saat ini dihadapkan dengan perubahan zaman yang berbeda dan serba digital. Digitalisasi memang tidak dapat dihindari. Kalau untuk roadshow Bunda Literasi, ini kembali ke tujuan, ya. Dan kita ini memang untuk mengkampanyekan budaya membaca buku, ya, terutama karena memang zaman sekarang seperti yang tadi Pak Wali sampaikan bahwa sekarang tidak bisa menghindari digitalisasi. Kita berhadapan dengan zaman yang berbeda, ya. Kalau dulu kita membacanya hanya buku di perpustakaan, mungkin di rumah. Kalau sekarang ini bisa lewat gadget. Tetapi bagaimana supaya juga menyeimbangkan, ya, dari digitalisasi itu dan tapi tidak meninggalkan membaca buku-buku, karena pada dasarnya untuk buku-buku ini juga lebih akurat, ya, tidak ada hoax. Jadi kalau untuk referensi kita mau istilahnya mungkin tesis atau skripsi, ini kita tidak bisa dengan googling dan sebagainya. Kita harus referensi buku, kita harus ke perpustakaan. Jadi paling tidak kalau saya tujuannya untuk roadshow ini yaitu untuk mengkampanyekan budaya membaca buku tadi, supaya anak-anak, supaya orang tua sadar betul bahwa kebiasaan-kebiasaan ini perlu kita giatkan lagi, kita gelorakan lagi, karena memang kebiasaan itu memang harus sedikit dipaksa. Jadi kalau tidak dipaksa, kita membiarkannya begitu saja, ya memang kita akan lebih jauh lagi.
Tapi kalau kita agak memaksa, nanti lama-kelamaan anak-anak ini mungkin orang tua bisa mengambil manfaat dari yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini mempunyai dampak yang baik dan Romi Suharto, Batik TV melaporkan.